Dan selama saya dinas di sana saya pernah nanya, Hmm. mereka dapat info nih, saya mau ke sana dibilang, Ya. ih pengganti Chief Yunan itu Indonesia female cewek katanya. Hah, baru pertama kali female to be chief here katanya. Prestasi dan sejarah berhasil diukir prajurit TNI Letnan Kolonel Sus Revila Ulina Piliang. Ia menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai komandan atau chief pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk misi perdamaian. Revila atau yang akrab disapa Vila didapuk di tim United Nations African Union Mission UNAMID sebagai Chief United Civil Military Cooperation CIMIC. Vila bertugas selama setahun dari tahun 2017 hingga tahun 2018 di Sudan, Afrika Utara, tepatnya di kota Al-Fashir. Mengutip alma maternya Universitas Bung Hatta, Vila merupakan wanita kelahiran Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman 46 tahun lalu, mengenyam pendidikan tinggi di program studi pendidikan bahasa Inggris yang lulus di tahun 1990. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Perwira Karir PAPK 5 dan lulus pada tahun 1998. Karirnya sebagai prajurit kemudian dimulai melalui pendidikan Sesko AU pada tahun 2015 di Lembang, Bandung. Kemudian ibu dua anak ini melanjutkan dinasnya di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Sekau Halim Perdana Kusuma Jakarta sejak tahun 2018. Dan kini Vila bertugas di Puskersin Mabes TNI. Kepada Tribunnews, Vila menceritakan pengalamannya menjalankan misi perdamaian di Sudan, termasuk kesehariannya dan berbagai prosedur yang harus ia terapkan selama di Sudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Feby Mahendra Putra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Tidak semua anggota TNI punya kesempatan untuk mengikuti misi perdamaian PBB di luar negeri. Kali ini saya akan ngobrol bersama Letnan Kolonel Revila Ulina Piliang. Beliau adalah anggota TNI AU yang pernah bertugas sebagai Chief U9 di UNAMID di Sudan, di sebuah negara di Afrika tahun 2017 sampai 2018. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu telah datang ngobrol bersama saya. Ibu panggilannya Bu Vila aja ya, Bu ya? Vila. Ya. Biar mudah diingat. Betul. Bu Vila, bisa nggak diceritakan, Bu, bagaimana Ibu bisa ditunjuk sebagai anggota TNI yang kemudian bertugas sebagai misi perdamaian PBB di sebuah negara yang terjadi konflik di Sudan, Afrika, Bu? Silakan, Bu. Boleh. Ya. Ceritanya panjang apa pendek nih? Pendek boleh. Ya. Pendek singkat ya. Ya. Sebagai anggota TNI, kita dapat telegram dari atas, dari Mabes TNI ke Mabes Angkatan ya, untuk mengikuti seleksi MILOP atau MIL Staff. Dari kantor mengirim nama. Dan setelah terkumpul nama di Mabes TNI, kita dites. Pelaksanaan tes di PMPP di Sentul. Tesnya itu banyak. Ya. Tidak hanya kesehatannya harus semuanya harus sehat. Ya. Kesehatan umum dan kesehatan jiwa, Ya. siswa namanya. Terus ada komputer, samata. Bahasa. Harus. Inggris. Bahasa nomor 1 ya. Nomor 1. Karena Ya. kita bergaul dengan orang luar di sana. Ya. Terakhir menyetir mobil. Oh, jadi harus bisa menyetir mobil untuk setir kiri. Iya, harus setir kiri. Karena Ya. di sana di negara luar itu kalau Indonesia kan setir kanan tuh. Ya. Tapi kalau di negara Sudan kita setir kiri. Jadi harus belajar itu. Nanti seandainya kita di sana dikasih mobil harus bisa nyetir. Karena tidak ada anggota yang nyetirin. Ya. Ibu di sana mendapat kesempatan atau amanah menjadi Chief U9. Ya. Apa, Bu? Bisa diterangkan, Mbak? Bu, Chief U9 itu apa? Kita sampai di daerah misi, dites lagi. Di Indonesia udah dites nih. Ya. Nyampe di daerah misi kita ada induction
kursus dulu selama 1 minggu. Hmm. Setelah itu kita ada tes. Hmm. Tesnya pertama bahasa Inggris dites lagi. Oh, bahasa Inggris tes lagi. Komputer dites lagi. Komputer dites lagi. Nyetir dites lagi. Oh, Kalau tidak dites lulus, lagi. ada tuh yang tidak lulus dikembalikan ke negaranya. Oh, gitu ya. Ya, ya. Lanjut tuh. Terakhir wawancara dari komandan, Force Commander. Ya. Jadi setelah wawancara baru dikasih penempatan kamu sebagai A, sebagai B, sebagai C. Jadi saya kemarin bertujuh ya ke sana ya, laki-laki 6, saya sebagai cewek. Masing-masing dapat jabatan. Saya dapat jabatan Chief Unit yang ada di pusat. Yang lainnya dapat di Staff Officer di sektor di bawah unit. Di bawah saya kan di HQ nih. Di headquarter ya. Headquarternya. Jadi di sektor itu di sektor darat di sektor hanya North, West, South kan sektor namanya Ya. itu. Mereka Sektor ditambahkan ke sana. barat, sektor selatan, Ya. sektor utara Jadi, gitu ya, Bu ya. disebar ke sana Ya. yang lain itu. Jarak antara yang HQ ke sana itu perjalanan 1,5 jam pesawat. Kalau heli 2 jam. Oh, 1,5 jam pesawat Dari sini jauh ke Jogja. juga ya. Ke Jogja, Ah. Surabaya itu jaraknya itu. Lebih Bu, lebih kalau kita mungkin dari Jakarta Denpasar 1,5 jam. Nah, itu jaraknya jauh. Ya. Biarpun sama-sama daerah misi kita kumpul tuh hanya pas berangkat aja tuh. Setelah mendapat pengarahan dari komandan, sebar. Jadi Ibu di headquarter tepatnya di kota mana itu? Elvaser. Elvaster. Nah, oke. Nyampe sana kan di Khartoum namanya, Nah. kita di Khartoum tuh pusat ibu kota Sudan. Khartoum, tuh ya. Dari Khartoum tuh kita sebelum memasuki daerah misi ada ini dulu ngurus surat menyurat. Kayak ini ada kartu pers ya. Ya, Ada kartu ID ya. card namanya. ID card ya. Untuk memasuki daerah misi harus ada ID card itu. Jadi ID card itu kita naik pesawat nih. ID cardnya ada. Itu baru kita naik pesawat UN Ya. flight namanya. Jarak dari Khartoum ke daerah misi ke Elvaser itu 2 jam. Ya. Ya burun tidak boleh melewati darat karena bahaya. Risiko ya. Risikonya tinggi. Ya, Jadi ya. perjalanan juga nggak boleh menekan darat. Oke. Bu, sebagai Chief U9 Unamid itu tugas Ibu apa sebenarnya? Di Sudan kan ada 9 chief. Salah Sebutkan Bu, satunya di antaranya apa? Satu. Chief U1 tentang personil. Personil. U2 operation. U2 operation. U3 Terus intelligence. U3 intelligence. U4 logistik. U4 logistik. U5 planning. U5 planning. U6 communication. U6 communication. 7 training. Training. U8 engineer tentang pembangunan engineer. U9 tentang CIMIC, civil military coordination. Jadi yang berhubungan langsung Civil dengan military coordination. Jadi yang ada hubungannya dengan masyarakat. yang terjun langsung, yang bisa terjun langsung ke masyarakat. Dari 9 chief itu, Ibu satu-satunya orang Indonesia. Satu kita dapat jatah cuma satu. Satu Indonesia. Di antara 9 itu Dari negara lain semua. ada yang perempuan kan, Tidak Bu? ada. Jadi Ibu satu-satunya chief perempuan saat itu ya. Iya. Dan Selama saya dinas di sana, saya pernah nanya. Hmm. Kan waktu mereka dapat info nih, saya mau ke sana dibilang, ih pengganti Chief Yunan itu Indonesia, female, cewek katanya. Nah, di atas saya namanya Dikos ya, Dikos of Support dari Cina. Katanya gini, baru pertama kali female to be chief here katanya. Baru pertama kali cewek sebagai chief di Jadi situ. baru pertama kali ada perempuan menjadi chief ya, di Sudan. di Sudan. Oke, Di situ, gitu. saya tanya di daerah lain, di daerah kayak Kongo, di Banun ada enggak yang cewek sebagai chief? Enggak ada juga. Iya. Kebetulan ada kesempatan. Karena saya udah pakanya udah tinggi kali berangkat itu Iya, kan. iya. Jadi makanya dia sebagai chief. Bu Vilas, ketika Anda berada di Sudan, kemana-mana bawa senjata nggak, Bu? Kalau pergi keluar headquarter? Kita disarankan bawa senjata, tapi di sana kan untuk mengurusnya itu, untuk demi keamanan, saya tidak pakai senjata kalau keluar. Tapi ada escort. Ada pengawal ya, Ada Bu? yang ngawalin, ada escort. Gitu. Bersenjata lengkap ya, Bu? Lengkap, ada ininya prosedurnya. Tapi Ibu pakai rompi anti peluru nggak? Harus pakai. Oh, standarnya harus pakai anti peluru, pakai. pakai helm Kevlar nggak? Pakai helm. Pakai helm. Pakai seharusnya. helm ya. Tapi karena ada pengawal, karena itu apa tuh rompi itu lumayan juga beratnya 8 kilo. Oh, jadi rompi anti peluru itu beratnya 8 kilo ya? Seharusnya pakai itu. Pakai itu. Apalagi kalau udara jauh, kita pergi ke tempat yang jauh harus pakai itu, wajib. Ada prosedurnya. Kalau itu tidak kita ikuti, seandainya kita di hijack, hijack tahu kan? Dibajak ya, diculik ya. Itu pertama yang di UN itu
prosedur enggak, Oh. pakai body vest enggak, Hmm. pakai helm enggak gitu. Hmm. Tapi kalau untuk senjata kan ada yang pengawal. Jadi itu standarnya seperti itu. Standarnya wajib gitu. Bu Vila, selama Anda bertugas setahun di Sudan, pengalaman menarik apa yang pernah Ibu alami, Bu? Sebenarnya pengalaman menarik itu banyak. Ya. Pengalaman suka duka ya. Hmm. Yang pertama itu saya bisa terjun ke masyarakat, ke IDP kan, Hmm. melihat kehidupan mereka. Hmm. Kan rumahnya itu dari rumbia apa ya? Rubia ya, jadi Hmm. atapnya dari rubia ya. Ya, saya pernah masuk ke dalam itu. Hmm. Kita masuknya tuh nunduk. Karena ini Pendek. ya nunduk, Hmm. tapi di tengahnya tuh bisa berdiri. Ya, ya, ya. Dia lihat diri itu tidak ada alas, hanya pasir, itu tetap pasir. Oh, lantainya pasir. Pasir, Ya. ada tempat tidurnya. Jadi kalau dia buang hanya nyuci piring, udah buang aja di situ. Airnya ke bawah katanya Iya, iya, kan. iya. Langsung nyerap ke Langsung bawah. ya? nyerap, enak Iya, iya. gitu. Karena di sana saya lihat tidak ada yang ini. Sumber air nggak ada di situ yang saya lihat. Lalu untuk minum dan sebagainya? Makanya dari UN. Oh, UN itu suplai air ya. Suplai air untuk air bersih. Hmm. Di sana itu untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi untuk hubungan dengan masyarakat, bangun rumah ibadah, kirim air itu memang tugas Ibu di sana ya? Ya, dari SIMIK itu tuh. Hmm. Jadi misalnya di kemarin waktu di Yunamid itu kan banyak kontingen tuh. Ya, Ada yang dari Pakistan, ya. ada yang dari Cina, Hmm. Indonesia. Hmm. Satunya yang dari Indonesia nih, yang di Eljina ya, Indonesia, Indobat kita ada di Eljina. Perjalanan Elfase ke Eljina itu butuh waktu 2 jam di pesawat. Ya, ya, ya. Jadi di tempat satgas kita itu yang Indobat, mereka mau membantu renovasi rumah ibadah. Ya. Jadi mereka yang ke sana ke rumah ibadah itu ke wali namanya, kayak camat sama kita. Camat ya. Gitu. Jadi mereka apa yang kita dibutuhkan? Oh, ini rumah ibadah. Hmm. Ya, kita mau renovasi ini. Kira-kira budgetnya berapa? Iya, 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 iya. Tapi itu anggaran dari Indobat sendiri. Oh, anggaran dari Indobat sendiri ya. Jadi kalau kan ada 2 tipe proyek itu. Ya. Budgetnya dari Satgas atau budget dari Yunamid. Hmm. Kalau budget dari Yunamid, misalnya nih mau renovasi klinik Iya, contohnya iya, kan, iya. itu anggarannya diajukan dulu dari bawah. Tim saya, kita ada SIMIK juga di bawah kan. Saya kan di Headquarter ya. di sektor saya punya SIMIK juga, Iya. punya bawah SIMIK juga. Iya. Mereka yang tahu tuh, mereka yang ngajuin ke atas. Di ACC enggak lama prosedurnya sih Iya, saya. iya, iya. Tapi ada persyaratannya. Tidak boleh melebihi dari $5.000. $5.000 ya. Waktunya terbatas maksimal 3 bulan. 3 bulan ya. Harus selesai itu proyek. Selama bertugas di Sudan, berhubungan dengan masyarakat setempat, apa Ibu didampingi seorang penerjemah? Bahasa setempat maksud saya. Enggak, karena mereka juga bisa ngerti bahasa Inggris juga. Oh, penduduk bisa Iya. bisa bahasa Inggris meskipun sedikit-sedikit ya. Sedikit. Jadi saya tahu mereka itu dijajah sama negara Inggris ya. Oh, Kayak gitu. Karena bisa bahasa Inggris. Kalau kita kan Jepang. Oh, rata-rata bisa bahasa Inggris. Kalau Bisa. toh nggak bisa dibantu Ada. dengan bahasa Ada isyarat ya. Ada ini kita, Satgas kita ada yang bisa bahasa Arab. Oh, jadi selain bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Ada. Satgas kita ada yang bisa bahasa Arab ya. Interpreter bahasa Arab juga ada. Bisa bahasa Arab ya. Mereka lancar bahasa Arab kan. Tapi nggak semuanya bisa sih bahasa Arab. Bu, selama 1 tahun di Sudan, orang Indonesia kan makanannya khas ya, Bu ya. Tentu beda dengan apa yang tersedia di Sudan. Bisa diceritakan, Bu, Bu, bagaimana Anda urusan makan-memakan selama tugas di Sudan ini, Bu? Pertama datang bulan puasa. Ya. Bulan puasa panas. Panas. 50. Oh, 50 derajat. Gila, Bu. Pertama datang suhu segitu. Kita kan di waktu yang ada kipas angin. Pokoknya nggak kuat lah kipas angin. Jadi hanya kipas angin, dibantu kipas angin dengan AC-nya kurang dingin juga karena panas kali ya. saking panasnya ya. Ceritanya kita diundang sama yang mau Indonesia. Jadi pertukaran. Pertukaran. Kita datang, ada Ya. yang pulang ke Indonesia. Ya. Itu diundang, kita mau makan maghrib, buka puasa di luar. Oh, gitu. Buka puasa di luar. Pikiran saya saat itu seperti Indonesia. Nah, Ada lele, apalah lengkap Ya. lah itu ya. Datanglah, kita buka puasa nanti di situ. Hmm. Kan situ.
yang datang makanannya itu piring, satu piring gede, nasinya full, Ya. ayamnya satu, Wah. tengah itu detak itu. Satu orang dapat itu. Loh, ini gimana makannya nih? Ah. Tapi setelah kita makan, karena selera kali ya, selera Hmm. saya, apalagi saya orang Sumatera pedas Yeah. gitu tuh. Nggak ada rasa menurut saya itu. Makanan itu nggak berasa. Jadi nggak kemakan. Nggak sama Jadi sekali yang nggak makan. Udah nggak enak makannya. Tuh yang lain, Mbak nggak makan. Aduh, sebenarnya nggak bisa sebab. Saya bilang ini baru 1 hari saya di sana ya. Gimana 1 tahun ini? Cabai pun nggak ada di situ. Iya. Yang kita kan kayak dia ada cabai keriting, cabai apa. Di sana nggak ada. Cabai itu ada cabai hijau gede-gede, tapi Iya. belum nggak pedas. Jadi selama ibu di sana yang dimakan apa lo lalu? Harus bisa menyesuaikan lidah di situ, harus Ah. bisa makan. Kalau tidak kita nggak bisa hidup jadinya. Iya. Tetap makan itu. Tidak ada banyak. suplai makanan dari Mabes TNI untuk Kalau untuk makanannya dari kita ada bawa bekal dari Ya. Indonesia itu, bawa bekal sebanyak 100 kilo. Hmm. Itu boleh makanan apa pakaian dikirim pakai pengiriman ke sana. Itu nyampainya tidak tidak cepat. Lama ada ibu. yang 3 bulan. Jadi sambil menunggu makanan kontainer kita datang yang 100 kilo tadi itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan yang ada di situ. Udah, dengan sangat terpaksa ya menyesuaikan makanan yang sana. Nah, selama ibu bertugas di sana pernah nggak sakit bu? Untuk sakit parah tidak, tapi karena saya kan sebelum berangkat ke sana di Bandung. Ya. Itu tidak pernah pakai AC. Jadi selama di dalam Korimik kan tempat tinggal tuh Korimik namanya. Jadi tempat tinggalnya kayak bentuknya kayak kontainer gitu ya? Bu, ya? Kontainer tuh nama ya Korimik itu asal AC tanpa pintu kan, karena debu. Ya. Jadi pernah saya sakit, seperti sakitnya hanya masuk angin ya, karena nggak tahu dibawa ke dokter, karena kan ada dokter. Udah 1 minggu ini kok nggak sembuh-sembuh nih ya? Di seminggu nggak sembuh-sembuh? Sembuh, gak enak badan itu, Ya. kenapa ya? Saya bilang yaudah coba deh, karena biasanya saya kalau masuk angin saya dikerokin. Kalau di rumah ya? Di rumah ada teman yang ngerokin kalau Indonesia, di sana Ya. saya bingung. Ini siapa ya? Gak mungkin lah sama temannya laki Ya. di Indonesia kan. Saya panggillah teman saya yang dari Gambia. Oh, dari Gambia. Dia militer juga? Militer, makanya mayor. Mayor ya? Bose, come to my Korimik. Ya. Why? I'm sick. Help me please. Datang ke rumah. Hospital katanya. Ayo go to hospital. No. Enggak usah ke hospital. Ya. Saya bawa koin, ada koin. Koin ya? Ada koin. Ah. Ada minyak ini, minyak zaitun. Oh, minyak Di sana zaitun. kan ada minyak zaitun, ada minyak dari Indonesia juga saya bawa tuh. Kamu kerokin saya ya? Kerokin, what's that? Koreksi. Ya gini, saya tunjukin caranya. Diajari. Di tengah sini. At my back, saya bilang, punggung, kamu gini-giniin. What for? What for? For my body, for health. Kan, karena masuk angin kali ya. Baru di namanya orang sana kan kok buat tuh gini ya. Marah. Kaget semua mati. Oh my god. Bluk. Go to hospital. No, hospital. No problem. This traditional from my country. No. What that? Oh my god katanya. Jadi dia terkejut gara-gara merah itu ya? Merah Bu? itu dikiranya darah keluar. Ya, terus ngajak ibu pergi ke rumah sakit segera. Go hospital. No, hospital. No. Tomorrow. Karena udah malam kan. Tomorrow I will go to hospital. No, you help me make like this, curve my back. Iya. This traditional, what this curve? You can check in internet bilang gitu. This traditional method from my country. After you curve me, the wind come out from my body. Tomorrow I will be present. Besok saya akan sembuh. Like that, iya. Semua you will check me, cek saya besok, pasti saya sembuh. Itu setelah dikerokin itu kan merah tuh di barunya
thank you, terima kasih. Tomorrow you can check. I will be fresh. Okay, good. I don't know yet. Jadi saya tidak tahu sebelumnya. Itu besoknya lihat, Villa, how are you now? I'm good. Iya. Really, katanya. Iya. Come to my accommodation. Datanglah ke sini. Gitu. Oh iya. Berarti dia tradisional motor. Jadi dia pengenal keroan dari Ibu ya? Iya. Bu, selama tinggal di Sudan, Ibu tadi bilang tempat tinggalnya itu kayak kontainer, kedap dari debu. Iya. Ketika tidak sedang on duty, sedang tidak bertugas, untuk mengisi hari-hari kosong itu, hari libur, apa yang Ibu biasa lakukan? Saya kalau di sana weekend itu, di sini kan Sabtu Minggu ya. Ya. Di sana Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Okay. Kadang hari Jumat tuh saya minta tolong kalau ada dari Satgas yang mau ke pasar, minta ikut. Ya. Ingin tahu. Ya. Karena Satgas kan Pasarnya pakai, ya. Pakai escort. Escort ya. Data itu ditelepon, betul Satgas Indonesia telepon ikut ke pasar, ikut. Nah, di pasar itu pakai es gitu. Jadi melihat masyarakat jualan di situ. Jualannya di tengah padang, di tengah pasir itu ya, pasir. Oh, jadi alasnya pasir. Panas terik itu, duduk di situ. Orang tua kasihan sih nih, jualan gitu kan. Pasarnya ada atapnya nggak, Bu? Ada yang ada atap, tapi ada yang tidak. Saya lihat yang punya toko-toko tuh kebanyakan orang luar gitu. Oh, orang luar ya? Pakistan ada. Oh, Pakistan. Ya, Jadi ya. kalau yang ekonomi yang menengah ke bawah tuh ya pasar tradisional. Mall di mana, Bu? Ada nggak mall? Selama saya di Elver tidak ada mall. Oh. Yang ada di Khartoum. Di tempat headquarter Ibu tidak ada mall ya? Oh, tidak ada. Itu antara headquarter tempat Ibu tinggal dengan Khartoum berapa jauh? 2 jam perjalanan pesawat. Oh, ya jauh, Bu. Iya. Ya. Jadi kalau di sana, tapi di kamar Ibu dilengkapi televisi nggak? Lengkap. Koremek itu setiap anggota misi, khususnya cewek ya, harus tinggal di dalam karena prosedur dari UN. Iya. Karena untuk keamanan di dalam. Kalau dari negara lain kayak Cina itu semuanya wajib di dalam. Tidak boleh keluar laki-laki, perempuan tidak boleh. Pakistan juga gitu. Di tempat Ibu, akomodasi Ibu ada saluran internet? Ada, kebetulan dekat ini ada wifi. Oh, ada wifi ya? Karena kantor sama camp kita itu dekat. Jadi wifi full, alhamdulillah bisa video call. Koremek dilengkapi TV, tapi siarannya Mesir, namanya segala macam nggak ada, siaran Indonesia nggak dapat. Ya, nggak dapat ya? Ada CNN yang saya dapatkan. Tapi lewat internet, lewat laptop, lewat YouTube, HP bisa lihat perkembangan Indonesia kan? YouTube bisa bisa. Ya. Lengkapi AC, wajib ya sana AC. Lengkap lah, ada sofa, tempat tidur, lemari, TV. Tapi kita harus bayar $600 sebulan. Jadi bayar $600 per bulan, bayarnya ke siapa? Potong gaji langsung. Oh, potong gaji. Jadi akomodasi itu $600 per bulan. Potong gaji dari headquarter itu ya, Bu ya. Nah, headquarter itu kalau boleh diceritakan, Bu, itu yang mimpin siapa, Bu? Kita satu headquarter itu UNAM itu dipimpin oleh Force Commander bintang 3. Oh, bintang 3. Kebetulan waktu Ibu bertugas tuh komandernya dari mana, Bu? Dari Kenya. Oh, dari Kenya. Perwira tentara bintang 3 ya. Deputinya dari Pakistan. Deputi dari Pakistan. Bintang 2. Bintang 2. For Chief of Staff dari Rwanda bintang 1. Bintang 1 ya. Di bawah For Chief of Staff bintang 1 ada Kolonel 3. Namanya Dikos. Dikos of Support, Dikos Pet, dan Dikos of. Di bawah Dikos itu baru saya. Chief ya. Di bawah Dikos baru Chief, di bawah Chief itu ada SO. SO itu siapa perwira yang bertugas di Revolusi, namanya SO Staff Officer. Oke. Ibu selama bertugas di sana pernah nggak mengalami atau melihat atau berada di tengah konflik bersenjata? Kontak senjata belum pernah? Kalau untuk kontak senjata berarti yang mil off, yang di sektor berarti. Oh, di sektor. Ya. Kalau kita kan di headquarter. Kecuali kalau kita dalam perjalanan ke sektor ada kontak, berarti ada juga sih yang bertemu itu. Tapi itu dalam perjalanan. Tapi kalau untuk di headquarter tuh alhamdulillah kemarin tuh
aman gitu ya. Yang di tempat saya. Ya aman. Ada juga Ya. yang saya dengar di Mali, apa di mana tuh, di kena bom dari orang kena kontak, nggak tahu kena bom di sana. Di kota tempat headquarter Ibu bertugas, itu situasinya bisa digambarkan nggak kotanya gitu Bu ya? Apa ada ATM, apa ada terminal, atau gimana Bu situasinya di situ? Di kota El Fasher di tempat saya itu kan kenapa ada UN di situ? Berarti ada sesuatu. Kenapa UN itu tidak ada di Khartoum? Berarti itu lebih aman. Yeah. Yang ada mall tidak ada. Untuk ATM-nya itu di dalam camp kita ada ATM. ATM-nya satu bank setempat, bank negara itu namanya Bank Khartoum. Itu ATM-nya di situ. Pasar tradisional ada. Tapi kalau untuk menjelajah seluruh kota Al-Fasher kita tidak boleh, karena harus ada prosedurnya. Kecuali kayak saya nih, saya kan SIMIK, mau merenovasi di sana, peresmian sekolah di sana, jadi saya bisa ikut. Baru kali itu bisa melihat daerah sana. Tapi itu tidak kota sih. Kayak desa gitu ya Bu ya? Desa aja, nggak Kayak ada. kampung gitu ya? Kampung aja. Nah ketika Ibu keluar itu biasanya eskortnya, SOP-nya berapa orang Bu? Pengawalnya? Prosedurnya itu ada 7 mobil itu. 7 mobil? Ya. Yang depannya ada yang mau kayak Anoa, dan Anoa itu juga ada. Itu kita banyak pokok berlapis. 7 ya, jadi untuk prosedur. Prosedur sebenarnya seperti itu. Ya. Apalagi di sektor tidak boleh pergi sendiri. Tidak boleh karena masalah keamanan ya. Kalau misalnya saya di camp nih, Ya. mau keluar, apa sudah karena pingin lihat luar, boleh, baru pribadi boleh. Tapi kalau terjadi sesuatu, dirampok orang, UN kamu tanggung jawab. Ya, karena melanggar SOP ya Bu ya. Karena terjadi apa-apa, misalnya meninggal, udah pulang ini aja, tidak ada dibiayai sama negara di UN tidak. Kamu tidak mengikuti prosedur. Iya. Iya, prosedur ketat gitu. Iya. Senang tuh banyak ini kayak pengemis tuh ada ya. Oh. Keluar kita dari camp, orang tua gitu duduk perjalanan sampai menuju taksi itu. Kalau kita kasih uang, kita kena ada prosedur dari UN tidak boleh ngasih apapun. Oh gitu, ya. Kalau kita kasih nanti kita ada yang lihat dilaporin, bisa kita dipulangkan ke negara kita. Ya. Kasih makanan. Itu ada SOP ngasih makan enggak? Ada, kan ada dicek juga kesehatan makan ini. Prosedur enggak itu? Kalau ketahuan kita kasih makanan, kita juga itu. Selama bertugas di sana Ibu pernah kemalingan enggak Bu? Akomodasinya kan di headquarter pasti untuk urusan bersih-membersih itu kan mempekerjakan orang setempat kan? Ya, orang lokal. Pernah nggak Bu kejadian di kompleks itu? Kalau pencurian? di camp saya itu ada, tapi alhamdulillah yang klinik saya itu tidak Oh, ada. tidak di tempat tinggal Ibu tidak. Ada Ya? yang kemarin itu yang bagian intinya kayak pompa air. Ada yang kehilangan laptop ada. Oh, gitu. Kehilangan uang juga ada. Iya. Makanya diwanti-wanti sama teman, jangan meninggalkan uang dalam kuringnya. Ya. Bawa terus kemana pergi, uang sama paspor. Makanya kita gajian nih, kita ambil di ATM itu kita nggak tahu kan ini daerah konflik. Kenapa harus bawa uang sih sebenarnya? Iya. Karena yang dibeli nggak ada kan? Iya. Ngapain juga beli uang yang dibeli nggak ada kan ya? Pada ngapain ambil nanti aja pas mau cuti sebenarnya. Nah, saya dibilang sama ada poluan, ini kan daerah konflik. Kalau terjadi apa-apa, kita nggak bisa ngambil uang lagi. Intinya kan karena uang tuh kita ambilnya di bank, di ATM bank sana ya. Iya. Ambil aja, bawa kemana pergi. Jadi yang dalam tas itu, ya bukan begitu, paspor wajib, jangan ditinggalin katanya. Jadi apa-apa, paspor kita ambil, kita nggak bisa balik ke negara kita. Iya. Nah, ketika Ibu dirotasi diganti pulang balik ke Indonesia, pengganti Ibu sebagai Chief U9 itu siapa? Kemarin waktu saya di situ tuh 2017 sebenarnya dari pemerintah setempat tuh tidak menginginkan UN ada di situ lagi. Oh gitu. Biar saya yang ngurus negara saya, UN go out from. Oh. Jadi dari 5 sektor setelah 6 bulan sana jadi 3 sektor. Oh dikecilin jadi 3 sektor. Nah, tapi U9 masih ada? Itu kata Force Commander karena kita dipersempit dari 3 nanti jadi 1 gitu
Jadi ada jabatan-jabatan yang tidak ada kita inikan lagi. Oh, tidak Hanya diteruskan lagi. lagi. Jadi setelah ibu tidak ada lagi kok Tidak ada. chiefnya. Jadi ibu yang terakhir berarti Yang ya. terakhir di situ. Ah. Chief Yuna itu. Chief Yuna tidak ada gantinya lagi dari negara, mungkin mereka hanya ngambil dari yang ada Ya, personil ya. yang ada di situ aja lagi gitu. Dan karena kalau untuk mendatangkan yang baru otomatis setahun juga jaraknya. Ini kan mau di close. Tapi sampai sekarang ada juga sih cuma satu sektor. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, apa pengalaman paling menarik Ibu di luar yang diceritakan tadi, yang kerohan tadi, selama bertugas di Sudan? Saya sebenarnya saya kan TNI Angkatan Udara, Ya, kan TNI Angkatan pesawat Udara, ya, ya. udah biasa di pesawat. Jadi pernah pergi ke sektor ke Jedina di pesawat. Nah, pesawatnya apa Bu ini? Pesawatnya kecil, Pesawat kecil ya? hanya isinya 15 orang. 15 orang, ya. Sebelum berangkat kita udah masuk di dalam pesawat nih. Ya. Sebelum berangkat sebelah ada pesawat, ada pejabat yang mau di pesawat. Ya. Jadi kita udah mau berangkat berhenti dulu. Ya, ya. Jadi pesawat sebelah nunggu pejabat, setelah pejabat itu masuk baru mereka dia jalan, Ya. baru kita jalan. Nah. Tadi udah setengah jam nunggu dalam pesawat ini tanpa AC. Panas Bu ya. Udah jalan mau take off, Ya. ada pesawat yang mau turun lagi, turun. Berhenti lagi kita Ya. berapa jam. Ya. Ini udah mulai pusing kan. Waduh, udah panas gitu Ya. kan. Kalau pesawat jalan baru ada AC kan. Ya. Udah naik di atas itu, naik di tengah perjalanan menuju El Janina, pilotnya minta miliar kita orang luar nih, orang luar negaranya belum bisa di pesawat. Ini sepedanya di stall itu Di stall ya. turun batu, Naik naik lagi itu. Waduh, jadi kadang kita jarang melihat pesawat seperti itu. Lagi ditambah dengan suasana panas tadi kan kepusing kan. Ya, mabuk ya Bu? Mabuk saya, 2 kali saya mabuk. Abdul. Pilotnya yang noleh kayak saya itu. Orang mana Bu kalau? Kanada. Kanada ya. Hai, are you okay? Oke, kita bilang gitu. Padahal udah dongkol. 2 kali. Ya, ya, ya. Kapan nyampe nya nih mau turun gimana ya kita tuh. Tapi untung di pesawat itu dilengkapi juga dengan kalau kita ada mabuk segala macam ada. Ada ya Bu ya. Dia pun pesawat kecil, baru kali itu saya di pesawat kecil. Isinya 15 orang. Prosedurnya itu. Ya, ya. Kita ngikutin pilotnya. Ya, ya. Jadi di sana itu nggak ada pintu kokpit itu nggak ada. Oh gitu ya. Adanya gorden aja saya lihat itu. Oh, gorden. Pembatasnya hanya gorden aja. Gorden aja ya. Dia kan bisa ngintip ke kita Iya, kan. iya, dia tinggal tengok ke belakang ya. Jadi nggak kayak kita kan ada pintunya tuh. Iya, iya. Pengalaman ya Allah, saya bilang sejak saya dinas baru kali ini saya mabuk. Lucu juga. Karena Oke Bu, terima kasih atas ngobrol kita dengan Ibu Letnan Kolonel Revila Olina Piliang. Semoga nanti bentar lagi Ibu harusnya naik pangkat jadi kolonel Bu ya. amin. Kita doakan bersama dari kolonel, ini pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa menjadi cerita kita bahwa Republik ini juga punya tanggung jawab internasional untuk Ya. menjaga perdamaian. Sekali lagi terima kasih Bu, sehat selalu. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi adik-adik saya, khususnya militer yang mau ikut misi perdamaian, itu adalah sebagai motivasi kita dan pengalaman yang sangat berharga bagi kita kalau kita pernah mengikuti misi perdamaian. Syaratnya tidak susah kok. Ya, beritahu aja ke personel masing-masing, seandainya ada minat, ada permintaan dari atas, tolong saya diikutkan. Di Indonesia kita sudah pernah mengikuti tim kesehatan, Satgas, EMD, juga sekarang keluar, tapi harus dipersiapkan dulu, pertama language bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Arab dan bahasa Perancis. Kesehatan wajib harus sehat. Kesehatan jiwa harus sehat. Dan menyetir jangan lupa harus belajar. Semua yang kita pelajari itu kalau kita dengan tekun pasti bisa. Bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saat ini kita COVID-19 tidak hanya negara Indonesia aja dan negara luar. Untuk itu pada masyarakat Indonesia saya memohon
jagalah kesehatan diri masing-masing, keluarga, dan hanya kalau pergi keluar rumah lengkapi diri dengan memakai masker, hand sanitizer, sarung tangan. Dan kalau tidak perlu tidak usah salaman ya. Sekarang tuh salaman boleh dengan ini aja dulu, ada dan sering-sering cuci tangan. Itu untuk kesehatan kita bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.